Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu muatan matematika dan PPKN. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk materi yang pertama adalah muatan matematika, yaitu tentang mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Nah, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang mengidentifikasi sifat bangun datar dari persegi, di mana kemarin persegi adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan keempat sudutnya adalah siku-siku. Nah, bagaimana dengan persegi panjang? Yuk, mari kita simak bareng-bareng. Nah, jadi di sini adalah contoh gambar dari persegi panjang. Ini namanya persegi panjang A, B, C, D ya. Nah, persegi panjang ini mempunyai nama persegi panjang ABCD. Nah, di mana memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, maksudnya sejajar dan sama panjang ini adalah sisi-sisi yang berhadapan atau garis yang berhadapan ini mempunyai panjang yang sama. Jadi misalnya sisi AB atau garis AB ini sejajar dengan garis CD dan mempunyai panjang yang sama. Jadi garis AB ini sama panjang dan sejajar dengan garis CD. Nah, begitu juga garis yang berhadapan lainnya, yaitu garis AD dan garis BC. Nah, jadi garis-garis yang berhadapan ini dinamakan sejajar, garis sejajar. Nah, di mana dalam persegi panjang ini garis yang sejajar itu memiliki panjang yang sama. Nah, di sini berarti ada dua pasang garis yang sejajar dan sama panjang, yaitu garis AB, CD dan garis AD, BC. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bu Guru sudah memberi tanda. Nah, ini tanda yang sama berarti memiliki panjang yang sama. Nah, ini dengan ini, ya ini dengan ini ya. Nah, di mana keempat sudutnya itu sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Nah, di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, keempat sudutnya adalah siku-siku sama seperti bangun datar persegi. Nah, yang selanjutnya di sini Bu Guru punya papan tulis dan lukisan. Nah, dari gambar papan tulis dan lukisan ini, papan tulis adalah contoh bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut yang bentuknya sama besar, yaitu siku-siku. Nah, di mana sisi-sisi yang berhadapan ini sejajar dan sama panjang. Sisi bawah sejajar dan sama panjang dengan sisi yang atas. Sisi kiri sejajar dan sama panjang dengan sisi kanan. Nah, begitu juga dengan lukisan. Sisi bawah mempunyai panjang yang sama dengan sisi atas. Sisi kiri mempunyai panjang yang sama dengan sisi kanan. Nah, jadi papan tulis dan lukisan ini merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak bisa menyebutkan benda lain yang bentuknya persegi panjang selain papan tulis dan lukisan? Misalnya ada televisi ya.
televisi berbentuk persegi panjang, ada juga jendela itu berbentuk persegi panjang, pintu itu berbentuk persegi panjang, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Nah, sebagai tugas satu anak-anak hari ini, muatan matematika, silahkan anak-anak kerjakan 2 soal ini. Yang pertama adalah sebutkan nama persegi panjang di atas. Nah, ini tadi sama seperti contoh yang Bu Guru jelaskan tadi ya. Cara membaca nama persegi panjang itu dilihat dari abjad hurufnya dari setiap sudutnya. Yang kedua, sebutkan sisi persegi panjang yang memiliki panjang yang sama. Nah, jadi ada 2 pasang sisi yang memiliki panjang yang sama. Nanti apabila anak-anak belum terlalu jelas, boleh anak-anak ulang lagi videonya ya. Nah, untuk materi yang kedua adalah muatan PPKN, yaitu tentang lambang sila keempat Pancasila. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar lambang sila pertama yaitu bintang, lambang sila kedua yaitu rantai, lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, sekarang anak-anak akan belajar lambang sila keempat. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, jadi ini adalah kepala banteng. Anak-anak sudah pernah lihat banteng ya? Nah, jadi lambang kepala banteng ini merupakan lambang sila keempat Pancasila. Anak-anak tahu tidak bunyi sila keempat Pancasila? Ya, jadi bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi sila keempat ini mempunyai lambang kepala banteng. Nah, makna dari kepala banteng ini atau makna dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah atau diskusi atau rapat untuk mencapai mufakat. Nah, mufakat itu adalah kesepakatan bersama. Nah, di mana cara penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia ini ketika mempunyai masalah itu senang untuk berdiskusi atau rapat atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat tadi adalah kesepakatan bersama. Nah, salah satu atau beberapa contoh musyawarah yang ada di lingkungan kita, misalnya yang pertama, musyawarah pemilihan kepala desa. Nah, jadi pemilihan kepala desa ini bisa dilakukan dengan musyawarah. Yang kedua, musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, jadi ketika anak-anak di tahun ajaran baru biasanya akan menentukan ketua kelas dengan cara musyawarah atau diskusi ataupun rapat seperti itu. Nah, bisa juga ketika di lingkungan keluarga ini musyawarah tempat berwisata. Jadi ketika anak-anak misalnya ingin pergi ke pantai, terus ayah anak-anak minta pergi ke taman bermain seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang disepakati bersama, maka diadakan musyawarah. Nah, jadi bermusyawarah ini merupakan pengamalan dari sila keempat Pancasila. Nah, jadi dalam bermusyawarah ini tidak sembarang kita dalam mengutarakan pendapat. Jadi ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan musyawarah agar dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, sampaikan pendapat dengan baik, jelas, dan sopan. Nah, jadi tidak boleh seenaknya sendiri dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan ide ya. Jadi harus dengan baik, jelas, dan sopan. Yang kedua, beri kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Nah, jadi kita tidak boleh ingin menang sendiri. Jadi harus memberikan kesempatan juga kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat.
Dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi ketika orang lain sedang mengutarakan pendapatnya, kita tidak boleh memotong pembicaraannya atau menyela ketika ada orang lain yang sedang berbicara, seperti itu. Nah, ketika sudah dimusyawarah dan ditentukan hasil keputusannya, maka melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat kita, tetapi karena itu hasil musyawarah, jadi kita harus laksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu beberapa aturan dalam bermusyawarah agar berjalan lancar. Nah, sebagai tugas 2 anak-anak hari ini, silahkan anak-anak kerjakan 3 soal ini ya. Yang pertama, apa bunyi sila keempat Pancasila? Yang kedua, apa lambang sila keempat Pancasila? Yang ketiga, sebutkan 2 contoh bermusyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, untuk yang nomor 3 ini, 2 contoh bermusyawarahnya boleh di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat ya. Nah, nanti terserah anak-anak sebutkan 2 contohnya. Nah, cukup itu dulu dari Bu Guru. Apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.